Saudara terkasih, kesejahteraan bersama berarti adalah kesejahteraan umum, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai common good. Kalau kita melihat kesejahteraan bersama dan kita ingin itu tercipta, maka ada satu hal yang perlu, yaitu adanya kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Kita akan melihat bagaimana kita sebagai umat Katolik mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2023. Kita diajak untuk bukan hanya sejahtera sendirian, tetapi sejahtera bersama dengan saudara-saudari kita. Maka kita wujudkan kerjasama yang baik kalau kita berada di pusat-pusat pemerintahan atau kita mempunyai katakanlah jalur kepada pemerintahan, kita bekerja sebagai pegawai negeri, atau apapun itu, marilah kita ingat bahwa kita mempunyai tugas bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama adalah kesejahteraan yang memungkinkan setiap orang, baik individu maupun kelompok, lebih penuh mencapai kesempurnaan atau pemenuhan harapan mereka. Jadi prinsipnya begini, kalau orang sejahtera atau makin sejahtera, berarti apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, itulah yang akan terwujud. Jadi bukan sembarang keinginan tentu saja ya, tapi paling tidak kalau mereka ingin ini, ingin itu, yang mereka rindukan bisa. Misalnya, mereka bisa bersekolah, maka itu bisa terwujud. Atau misalnya mereka bisa bersekolah di sekolah Katolik, itu terwujud. Atau misalnya lagi, keluarga dapat makan dan minum dengan cukup, itu bisa terwujud. Atau bukan hanya itu, kadang-kadang pada weekend atau malam minggu, atau pada hari-hari libur, mereka ingin libur bersama, itu terwujud. Sehingga pada akhirnya, kesejahteraan bersama itu mewujudkan pengharapan-pengharapan yang baik seperti ini. Tentu saja bukan pengharapan yang setinggi langit ya, tetapi terutama adalah keinginan atau kerinduan mereka untuk menjadikan hidup mereka menjadi sesuatu yang baik. Mari kita wujudkan bersama kesejahteraan bersama ini. Dan pertama-tama adalah dengan penghormatan pribadi. Kita hormati orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita jadikan mereka itu adalah orang yang penting di mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak penting. Di mata Tuhan kita sama. Mulai dari diri kita sendiri, mari kita wujudkan agar kita menghormati siapapun dalam kondisi apapun, bahwa mereka adalah pribadi yang sangat penting dan pantas untuk mendapat penghormatan, mendapat pelayanan, dan juga mendapat perhatian yang baik. Tidak ada seorang pun yang lebih rendah daripada orang lain. Meskipun dunia memandang itu, tetapi kita sebagai orang beriman, kita harus mewujudkannya melalui sikap penghormatan itu. Kita harus memberi mereka kemerdekaan. Bahkan kita harus membantu mereka jika mereka menginginkan sesuatu yang baik. Semoga inspirasi pertama ini memberi gambaran untuk kita bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati.